Let's gå på det. Ok, Ok, ha det. ha det. Vi var ikke utro, da. Vi var ikke det. Vi var ikke det. Nei. Musim Oscar udah dimulai nih, mulai banyak tontonan yang wajib masuk watchlist. Salah satunya adalah film The Worst Person in the World yang bisa kalian tonton di Klik Film. Dimana film ini masuk nominasi Best International Film dan Best Original Screenplay di Oscar. Kayak gimana kah filmnya? Inilah review singkat The Worst Person in the World oleh Sini Aja. Film romantik komedi asal Norwegia yang disutradarai oleh Joachim Trier ini dibagi menjadi 12 bagian, satu prolog dan satu epilog yang berfokus ke kehidupan Julie, seorang cewek berusia 29 tahun yang kalau bisa dibilang tuh dia labil dan nggak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Atau lebih tepatnya sih dia masih ingin mengeksplor dunianya sendiri, entah di masalah karirnya, hubungan cinta, hingga mencari jati dirinya. Dan gue sukanya di tiap bagian cerita itu mengikuti naik turunnya keputusan Julie yang semakin dewasa seiring berjalannya waktu dengan tiap kejadian yang dialaminya. Awalnya dia ingin jadi dokter, berubah jadi psikolog, terus jadi fotografer, hingga akhirnya ketemu sama Axel, seorang karikatur komik yang lebih dewasa, yang terpaut 15 tahun. Mereka pun menjalani hubungan yang stabil, hingga pada suatu titik, Julie mulai ragu dan bimbang akan pilihannya. Ia pun perlahan mulai mendekati dan selingkuh dengan Eivind yang secara nggak sengaja ia temui di sebuah pesta. Oke, untuk naskah cerita dari Joachim Trier dan Eskil Vogt, gue akuin cerdas dan jujur dalam menyeimbangkan sebuah realita hubungan romansa yang dewasa dan mendalam dengan balutan kadar komedi yang pas dan bermain-main dengan imajinasi visual yang unik dan kreatif. Salah satu contohnya ketika scene Julie menghayal menghentikan waktu dan berlari sepanjang kota Oslo hanya untuk mencium Eivind. Itu merupakan scene yang terbaik sih menurut gue. Nah, walaupun gitu, ada juga scene yang lumayan eksentrik nih, yang nggak begitu efektif untuk semua orang dan bakal cukup mengganggu dalam menikmati perkembangan ceritanya. Termasuk juga plotnya yang bisa dibilang emang episodik ya, sehingga terlihat seperti kurang fokus dan kita mungkin sedikit kesusahan untuk engage ke sisi emosional dan pengembangan karakternya yang emang dibikin sedikit pasif, baik di Julie, Axel maupun Eivind. Film ini nggak akan berhasil tanpa penampilan yang luar biasa dari Renate Reinsve yang berhasil meyakinkan kita akan sosok Julie yang impulsif, penuh pergolakan batin. Di fase dimana apakah keputusan yang dibuat itu udah bener atau enggak ya? Masa depan yang ia cari itu mau seperti apa? Nah, di sini kita bakal lihat kadang Julie bikin keputusan yang benar dan terkadang bikin keputusan yang salah yang sampai bikin kita gemes bahkan mungkin kesel ya. Ini cewek maunya apa sih? Ya contoh jelasnya sih ketika dia nahan nangis ketika memutuskan putus dengan Axel untuk mencari kebahagiaan baru dengan Eivind. Itu adalah titik perubahannya. Diimbangi juga dengan performance Danielsen Lee yang kuat sebagai Axel dan Nordrum sebagai Eivind yang gak kalah bagus juga. Mereka saling melengkapi dan memberi sudut pandang tersendiri untuk kompleksitas cerita mengenai siapa sebenarnya manusia paling buruk di dunia. The Worst Person in the World juga terlihat seperti menampilkan sisi feminisme modern di zaman milenial yang terjadi di sekitar kita, walaupun nggak secara penuh diutarakan ya, melainkan lebih ke krisis eksistensial sosok Julie ini. Cukup banyak orang yang bakal terhubung dengan film ini, khususnya bagi mereka yang mengalami fase serupa atau menginjak umur 30 tahunan ya, dimana konsep tentang tujuan hidup menjadi makanan sehari-hari. Sayangnya, entah mengapa, rasa-rasanya film ini kurang begitu relate sama gue, atau bahkan kurang relate juga dengan orang Indonesia karena faktor budaya yang berbeda. Kesimpulannya, The Worst Person in the World bukanlah film romcom pada umumnya. Film ini dibuat dengan apik, sebuah drama romance komedi yang melankolis, indah, unik, dan menggugah pikiran. Nggak semua orang bisa menikmatinya. Mungkin karena pertama, alurnya yang cukup lambat dan terkesan membosankan bagi beberapa orang. Atau kedua, karena sisi seni yang ada di dalamnya. Tapi gue tetap rekomendasiin film ini kok. Walaupun nggak begitu efektif di gue tetap apresiasi. Mungkin film ini bakal lebih efektif bagi kalian. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!